Kembali Bapak sampaikan tentang sepak terjang dan perjalanan kasus penculikan dan perampasan perempuan, ibu dan anak di Jalan Mojolawaran Gabus, di mana pada 11/11/2011 IWW memutuskan kabur dan hidup kumpul kebo dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati, sebagaimana laporan polisi di Propam yang kami sampaikan, dan dengan modus yang diduga oknum anggota polisi atas nama Bambang Permati atau Bambang Budiono ini yang berlambat di Tambak Romo. Dugaan-dugaan lain bahwa perempuan ini bersama-sama dengan oknum tersebut menipu daya, mempersekusi, menggelapkan, mencuri, dan memperdaya korban dan merampok harta benda korban, barang-barang keluarga korban berupa talon, kwitansi, sertifikat, dan meninggalkan utang-utang di perorangan maupun di lembaga keuangan, baik itu koperasi maupun bank, secara fantastis. Diperkirakan temuan sekarang sampai dengan 750-an juta. Kalau dulu kita hitung 470 juta. Jadi hal itu dilakukan secara berkala, dilakukan secara sinergis dan panjang. Jadi sudah dirancang. Begitu dugaan-dugaan lain mungkin nanti kepolisian bisa melakukan pengembangan tentang dugaan meracun dan membunuh secara halus para korban, yaitu menyerang sarafnya dan mungkin memberi makanan-makanan yang melemahkan saraf. Jadi saudara IWW ini menjebak atau memikat korban, menjerat korban untuk memberi sejumlah talangan utang, baik itu melalui koperasi, taspen, konsorsium, BTPN, perorangan, bank, dengan cara memalsukan AJB, akta jual beli, dengan serikat atau dengan kwitansi yang dibuat sendiri, dan seolah-olah barang-barang itu ditukar gulingkan gitu. Misalkan cara metodenya adalah sepeda motor saya itu 3 motor ya, Supra, Vario, dan ini nanti langsung dilempar ke ya TPPO, dilempar ke bakul gitu. Nanti dia dapat uang, ngecek, lalu besoknya dia beli. Ya, jadi waktu itu saudara Indah Widiawati membawa lari motor Grand, motor Supra, dan Revo, juga Vario merah ya, baru. Dan itu beberapa konsorsium, beberapa kelompok arisan ditipu daya dengan memperdaya seperti itu. Jadi ya, saksi-saksinya adalah Inayah Fauzi, AC Hastuti, Sadio, Olaji, Mulyadi, Samyono, dan banyak sekali. Jadi kasus ini baru kita ketahui setelah beberapa waktu saudara IWW kabur dari rumah dan tidak bisa kita temui secara baik-baik, baik di sekolahan maupun di kos-kosan ya. Bahkan bapak atau ibu kosnya menyerang saya. Waktu itu Pak Tomo yang marah-marah habis kepada saya. Maka dalam hal ini turut terlapor, dalam hal ini adalah atasan-atasannya yang dengan sengaja mempersulit atau menghalang-halangi permediasi atau proses pertemuan tersebut, sehingga sampai dengan hari ini belum ada titik temu atau kesimpulan atas kasus ini. Indikasi lain yang kita temukan adalah diduga saudara tersangka IWW ini melakukan perselingkuhan masif atau perselibatan masif atau kawin kontrak mungkin, atau demenan kalau bahasa Jawanya, berganti-ganti pasangan selingkuh
bebas dalam free sex dan skandal, dan dugaan-dugaan terbaru yaitu jalinan kedekatannya dengan ini yang terbaru adalah dengan Purwanto dan Aryo Singgi. Aryo Singgi atau Jaryo ya. Ini adalah kepala SD Pakis Tambak Romo. Nanti ini tidak menuduh, ini hanya menduga. Kepolisian bisa melakukan klarifikasi kepada saksi yaitu yang sering diajak jalan yaitu saudara Aryo Singgi akan berbicara dengan penyelia kami. Dan sebelum itu adalah Dahlan Istanto, dan sebelumnya ada lagi kami memutuskan untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Satpol PP agar melakukan secara bersama-sama penyelidikan dengan Polres Pati maupun dengan Kejaksaan Negeri Pati. Sebab dengan dugaan-dugaan atas oknum-oknum tersebut juga diduga ada kaitannya dengan korupsi, penipuan, penggelapan, narkoba, psikotropika, open BO, atau judi online, dan mungkin juga skandal lainnya. Jadi ada unsur-unsur terkait, kalau memang nanti dibuka satu maka akan mengembang. Selain diduga melakukan dugaan gratifikasi seks, ya gratifikasi seks bebas, yaitu baik dengan rekan kerja maupun sejawat dan pejabat atasannya, yaitu dulu Muhammad Sutopo, Subagi, Jaswadi, Sudarmadi, Sudiatna, Sunarto, dan atas aroma tidak sedap adanya indikasi lainnya yang melakukan perdagangan seks dengan kelompok-kelompoknya. Jadi saudari Wiwi ini ada kelompoknya yang tertutup. Tentunya dugaan-dugaan atas kasus ini kita rekomendasikan, kita sampaikan kepada Polsek terkait dan Satpol PP Kabupaten Pati agar dapat kembali memeriksa semua laporan-laporan yang kami sampaikan, sebab apa yang selama ini kami dapatkan atau petunjuk yang kami dapatkan adalah beberapa keterangan-keterangan dari lapangan, dari hasil investigasi gabungan, dari laporan teman dan media LSM, dan sudah menjadi produk berita. Maka dalam hal ini kami minta agar segenap Satpol PP dapat menindaklanjuti atas laporan kami atas verjaring lainnya, tipu daya, permufakatan jahat, dan rekayasa bohong. Di antaranya adalah pasal 277 KUHP dengan sengaja melakukan penelantaran secara berlarut-larut atas suaminya dan anak-anak. Dan yang saya alami selama itu, saya tidak berdaya, menganggur, dan sakit-sakitan. Maka dalam ini perhitungannya adalah perhitungan kemanusiaan. Dan besar harapan kami hal ini untuk jadi periksa adanya, dan atas kebijaksanaan Bapak PJ Bupati Pati dapat segera melakukan atau menyelesaikan perkara ini, mengatasi perkara ini. Jadi Bapak Bupati bahwa atas dugaan-dugaan ini jelas sekali, namun penyelesaiannya masih terhalang-halangi oleh pejabat di Dinas Pendidikan terkait maupun bawahnya. Maka dalam hal ini mohon diperiksa agar kasus ini dapat diselidiki, dan jika memang ada kebenarannya dari laporan ini dapat dilanjutkan ke dalam proses administratif, perdata maupun proses jabatan, proses hukum. Adapun terkait dengan pasal 277 penelantaran ini, yang juga bullying, tidak mau berbagi, intimidasi, percobaan pembunuhan, dan KDRT Faide, modus penelantaran masif yang dilakukan saudari Wiwi selama sejak 2011 sampai dengan 2023. Memang jika benar hal ini dapat memberi sanksi pemecatan dari PNS, maka perkara tersebut dapat dilanjut atas kasus ini. Selanjutnya bahwa dugaan saudara IWW melakukan selain perbuatan cabul atau perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain yang mungkin kita tidak tahu, penyelidikan mempersulit,
keterangan. Selain itu juga melakukan perbuatan curang, licik, kebohongan publik, dan pencurian, penggelapan maupun TPPU. Selanjutnya juga di sini adalah mempersulit pelayanan kedinasan negara dan pelayanan publik. Yang ketiga adalah polsek terkait. Selama ini saya anggap terkesan acuh tak acuh dan selalu berpihak kepada saudara Bambang maupun IWW karena memang ada nomenklatur kedekatan atau pembiaran yang bersifat publikasi. Maka dari ini permohonan saya agar kasus ini untuk dapat dikomunikasikan dengan Lidik 2, Lidik 1, Lidik 3, mungkin antar Polres, baik Polres Pati maupun Polres Magelang, Polda Jawa Tengah, bahwa saudara IWW dapat dilakukan penahanan atau penindakan dalam rangka merancang permufakatan jahat, kejahatan. Dalam hal ini ada dua hal, yang prinsipil yaitu adanya kerja keras melayani masyarakat, ya, walaupun itu rumit diungkap. Adanya kasus ini adalah ekses, ya, kasus hum industri estetis. Karena menurut saya anak buah itu tidak bisa melompati atau menyaingi atasannya. Jadi seolah-olah saudara IWW ini mendapatkan promosi yang kekuasaannya di atas atasan-atasannya. Jadi dalam restoratif of justice ini perlu diperjuangkan, diimplementasikan, tidak bisa ditahan-tahan. Jadi tidak bisa, kita kan tidak bisa bertarung dengan tangan terikat. Jadi seolah-olah tangan kami dibelenggu, diikat, dan sana bebas melakukan pukulan serangan seenaknya. Jadi bertarung dengan tangan terikat sehingga tidak ada jalan keluar terhadap tersangka dan tidak ditahan. Selain itu mungkin hak prerogatif dari Bapak Bupati, di mana hak orang untuk tidak difitnah, hak orang untuk tidak dibully, hak perhatian serius, dan hak lainnya yang mungkin di situ dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin adanya kekurangan bayar dan belum bayar dapat dimintai. Mungkin pada hitungannya tadi dapat dikembalikan sesudah sesuatu itu kelihatan, akibat ada verifikasi bahwa ini permasalahan kecil atau besar, ukurannya sedang. Dari selanjutnya kita menjelaskan secara menyeluruh agar saudara Indah mau mengembalikan tanggung jawabnya. Kita juga meminta semua alasan-alasan yang tidak terukur tadi itu menjadi terukur, ya, baik itu etika baik atau yang belakangan mungkin teror yang ada yang menggoreng dengan laporan polisi mungkin atau kedinasan yang mungkin permasalahan ini ada keterlibatan oknum yang minta pengembalian terhadap utang-utang yang tertanggung oleh saudara IWW. Jadi salah satu hal yang kita sampaikan ini pada pasal-pasal yang kita sampaikan, pada pasal yang dapat disangkakan pada saudara IWW berupa adalah suatu tindak bullying atau kekerasan sistematis pada 306, yaitu kalau salah satu perbuatan tersebut pada pasal 304 berakibat berat, di situ adalah gangguan otak, depresi, stres, terlantar, hilang ingatan, maka yang bersalah dapat dipidana dengan pidana penjara hingga 7 tahun 6 bulan, yaitu menyengsarakan orang dengan sengaja. 9-20 tahun jika yang disiksa itu mati. Diancam dalam pasal ini adalah pasal 303, pasal 304, yaitu menyebabkan membiarkan orang di dalam kesengsaraan sedang ia wajib membantu memberi kehidupan perawatan pemeliharaan kepada dia karena ketidakmampuannya, karena hukum yang berlaku baginya, atau karena
suatu perikatan atau perjanjian. PNS yang mengikat gaji PNS ya, setengah gaji, sepertiga gaji, yaitu sepertiga itu gaji pokok suami, sepertiga anak, dan sepertiga dirinya. Pada PP 45 tahun 81, yaitu tunjangan untuk suami adalah untuk merawat suami yang dalam keadaan sakit-sakitan. Yang kedua adalah menaruh anak atau menyembunyikan anak dengan cara sedemikian rupa agar tidak dapat dijumpai dan agar tidak dapat lagi mengenali orang tuanya. Ini adalah perampasan hak sebagai orang tua. Pada pasal 328 ada BPPM 328, yaitu penculikan, barang siapa melarikan menculik orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud membawa dia di bawah penguasaannya, dapat dipidana 12 tahun penjara, yaitu atas penculikan ibu dan anak dengan kekerasan atau perampasan. Dugaan lain pada atasannya itu pasal 294 KUHP, yaitu dengan pidana itu juga pegawai negeri sipil ya yang diduga melakukan perbuatan cabul dengan orang dalam penguasaannya atau orang yang dipercayakannya atau diarahkan untuk dijaga, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Tersangka bisa atasannya yaitu kepala-kepala sekolah jika dapat terbukti. Orang tidak bercacat kelakuan PSK ya. Penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari seseorang karena kejahatan itu terhadapnya, yaitu terhadap istrinya, anak, dan suaminya. Jangka waktunya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Kejahatan pada delik aduan bukan delik umum terkait dengan Kamtibmas atau ketertiban masyarakat. Pengaduan tidak boleh lewat dari tempo yang ditetapkan, yaitu pengaduan terlambat. Nebis in idem 304 untuk IWW yang dengan sengaja mempermainkan atau membuat perang, menyebabkan dan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan karena suatu akibat atau sebab, sedang dia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang, atau karena perikatan suatu perjanjian saling membutuhkan, atau mutatis mutandis ancaman 2 tahun 8 bulan. Ini bisa dipertanyakan. Pasal 355 yaitu penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu dapat dipidana selama 12 tahun penjara. Yang dituntut menurut pasal ini adalah penganiayaan yang tersebut di dalam pasal 354 dilakukan dengan direncanakan lebih dulu. Yaitu pasal 425 yaitu permintaan paksa atau perintah, yaitu pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya seolah-olah menurut peraturan tanah negeri dengan hak milik merugikan orang yang berhak untuk, sedang ia tahu bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan. Yang selanjutnya adalah seorang polisi yang diwajibkan mengusut suatu kejahatan yang dilaporkan oleh seseorang, meminta ongkos pengusutan yang diwajibkan untuk membayar yang dilakukan oleh yang lain ya, untuk kemudian dikuasai. 170 KUHP yaitu orang yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana 5 tahun 6 bulan. Kekerasan terhadap orang atau barang. Orang yang hanya mengikuti, tidak turut serta di dalam tindak kekerasan tidak dapat dituntut dalam pasal ini. Pasal ini berdiri sendiri. Misalkan seorang polisi atau pegawai polisi berbuat ya, yaitu berkewajiban membuat berita acara untuk suatu kejahatan yang dilakukan orang, lalu menerima hadiah, suap, minta uang dengan maksud mengalpakan dalam membuat berita acara seolah-olah perkara itu tidak ada atau ditolak, atau menyuap orang yang disuruh mengantarkan dapat dianggap membantu suap, atau berkas dapat diajukan atau tidak diperiksa. Tentunya adalah tidak diperiksa karena peraturan undang-undang yang dengan maksud menghalang-halangi penyelidikan, menyukarkan pemeriksaan dan penuntutan. Pasal 221 kita lihat 9 bulan, bahwa pada pasal 53 2010 yang dimaksud disiplin PSN adalah ya, kalau ada sesuatu
yang berbeda dengan kejadian. Dan kenyataannya mungkin persoalan-persoalan itu adalah masalah yang ada sangkut pautnya satu dengan yang lain.